Jerman benar-benar menjadi public enemy di Piala Dunia kali ini. Itu terjadi setelah mereka secara terang-terangan mendukung LGBT yang selama ini sangat dilarang oleh pemerintah Qatar. Hal yang selanjutnya membuat Jerman kini mendapatkan berbagai balasan dari seluruh dunia. Lantas balasan seperti apa yang diterima oleh skuad terpanzer tersebut? Tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah jawabannya. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Fans Qatar gunakan foto Ozil. Ada momen menarik yang terjadi saat Jerman menghadapi timnas Spanyol tadi malam. Ya, beberapa fans yang hadir terlihat membawa foto serta gambar Ozil ke dalam stadion. Itu dilakukan sebagai bentuk sindiran kepada Jerman yang selama ini begitu gencar melakukan kampanye LGBT di Piala Dunia. Di sisi lain, Ozil sendiri adalah pemain yang selama ini mendapatkan perlakuan tidak adil dari negaranya itu, sehingga sampai saat ini hubungan mereka masih memanas. Neymar. Tak hanya dari fans Qatar, balasan lain juga datang dari Neymar. Meski belum tentu ditunjukkan untuk Jerman, namun pemain asal PSG itu secara terang-terangan menolak dengan adanya LGBT. Bagi Neymar, para pemain Brasil lebih menyukai wanita ketimbang sesama jenis. John Barnes. Selain Neymar, legenda Liverpool yakni John Barnes secara terang-terangan juga membela Qatar. Baginya, negara yang terletak di Timur Tengah itu sudah benar dalam menerapkan setiap peraturan yang ada. Barnes kemudian menekankan kepada semuanya untuk menghormati segala peraturan yang ada, terutama peraturan mengenai larangan LGBT hingga bir ke dalam stadion. Apa yang dilakukan Piala Dunia Qatar adalah mengundang semua orang untuk datang, tetapi tetap menghormati budaya, agama, dan hukum mereka, kata Barnes pada Give Me Sports. Jerman kehilangan sponsor. Setelah melihat polemik yang dihadapi oleh Jerman tentang LGBT, mereka dikabarkan kehilangan satu sponsor yang selama ini telah membantu. Ya, laporan ini disampaikan oleh DFB selaku induk organisasi sepak bola Jerman. Menurut mereka, Prewe selaku perusahaan pemasok nutrisi memutuskan untuk tidak lagi menjadi sponsor dari Jerman. Padahal perusahaan itu sudah bekerja sama dengan mereka sejak tahun 2008 lalu. Membentangkan poster One Piece ketimbang One Love. Dalam pertandingan antara Denmark melawan Tunisia, ada sebuah momen unik yang dilakukan oleh fans Tunisia, di mana mereka secara mengejutkan membentangkan poster One Piece ke dalam stadion. Apa yang dilakukan mereka tentu merupakan sebuah sindiran untuk Jerman, karena baginya One Piece lebih baik ketimbang One Love yang notabene adalah simbol dari LGBT. Aksi fans Qatar memakai kefiah. Tak hanya membawa foto Ozil, fans Qatar sebelumnya juga sengaja memakai ban Kapten Kefiah. Itu dilakukan mereka sebagai bentuk balasan karena sebelumnya Menteri Dalam Negeri Jerman memakai ban Kapten One Love. Kefiah sendiri adalah simbol dari negara Palestina. Jadi selain sebagai bentuk balasan ke Jerman, Qatar secara tidak langsung juga memberikan dukungan untuk Palestina. Dapat penolakan dari beberapa kapten di Piala Dunia. Apa yang dilakukan Jerman dengan terus mengkampanyekan LGBT, tentu mereka berharap agar setiap negara yang tampil di Piala Dunia juga melakukan hal yang sama. Namun sayang, usaha Jerman itu ternyata mendapatkan beberapa penolakan, seperti yang dilakukan oleh Hugo Lloris dan Granit Xhaka. Selain mereka, penolakan yang sama juga dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, di mana keduanya memutuskan untuk memakai ban kapten normal ketimbang ban kapten One Love. Jerman itu negara munafik. Masalah LGBT ternyata juga membuat Piers Morgan turut bereaksi. Ya, pria asal Inggris itu mengungkapkan bahwa Jerman adalah negara munafik dan tidak memikirkan dengan peserta Piala Dunia yang lain. Saya hitung ada 8 negara, itu seperempat negara di Piala Dunia 2022. Mereka semuanya melarang homoseksualitas. Anda tahu? Itu artinya 1 dari 4 negara.
Jadi jika Anda akan menggunakannya sebagai tongkat untuk menghajar Qatar, Anda juga harus melakukannya terhadap 7 negara lainnya, kata Morgan pada The News. Jadi itulah beberapa balasan yang diterima Jerman usai mereka mengkampanyekan LGBT di Piala Dunia.